Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Oma Susi di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini edisi 15 April 2023. Selamat pagi Oma Susi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ceria. Iya, baik ya, puji Tuhan. Nah, hari ini tanggal 15 April nih Oma Susi, kita memperingati salah satu orang kudus yaitu Santo Damianus dari Molokai. Beliau juga seorang imam ya, Oma ya. Nah, untuk mengobati rasa penasaran Neneng dan pemirsa pecinta Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini, monggo silahkan diceritakan asal dan kehidupan awal beliau, bagaimana kisah panggilan beliau dan karya pelayanan beliau bagaimana. Silahkan Oma. Makasih Mbak Neneng. Iya. Puji Tuhan kita berkesempatan untuk mengenal Santo Damianus pada hari ini, mengenal lebih dalam karena ya dia hidupnya tuh tahun 1840. Jadi berapa tahun tuh Neneng, berapa ratus tahun yang lalu ya. Tapi kita masih bisa tahu ceritanya. Dia tuh asalnya dari Belgia. Dan nama dia sebetulnya itu Joseph de Veuster. Nama aslinya. Nah, kemudian dia tuh anak seorang pedagang kaya. Dan bapaknya itu mengajarkan dia supaya di ilmu perdagangan supaya dia tuh bisa meneruskan usaha bapaknya, cita-citanya gitu. Tapi si Jeff ini berkehendak lain. Dia tuh ingin jadi imam. Dia ingin jadi imam dan kemudian tapi ya puji Tuhan bapaknya itu tidak melarang. Jadi bapaknya memperbolehkan dia untuk masuk ke biara dan dia dimasukkan di kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus dan Maria. Jadi disitulah dia dididik. Itu adalah ordo yang kita kenal sekarang, ordo SSCC. Kemudian dia bersama saudaranya yang bernama August itu dia jadi novisiat di sana. Kemudian dia mengucapkan kaulnya itu pada tahun 1860. Terus dia itu mula-mulanya hanya sebagai bruder. Jadi bukan imam, dia hanya sebagai bruder saja. Tapi saudaranya ini yang August ini yang mendorong dia untuk menjadi imam. Dan dia karena patuh gitu ya, dia tetap ini, terus dia belajar bahasa Latin, belajar bahasa Yunani. Gitu ya. Terus udah gitu jadi juga dia belajar filsafat di dan Paris. Teologi juga ya. Ya. Kemudian teologi juga. Nah, waktu dia sedang belajar itu kakaknya akan dikirim ke Hawaii, diutus ke Hawaii. Tapi kemudian kakaknya itu sakit. Terus dia minta izin untuk menggantikan kakaknya itu. Kemudian tapi karena dia belum ditahbiskan, tapi dia dapat juga di sana dia Jadi setelah berangkat itu baru ditahbiskan sebagai seorang imam atau bagaimana? Jadi dia baru ditahbiskan itu di Hawaii. Jadi waktu ini dia belum masih menjadi bruder ya, Oma ya.
Jadi dia ditahbiskan di Honolulu pada tahun 1864 waktu itu. Nah, terus dia ditugaskan untuk melayani umat di tiga stasi ya. Tiga stasi, dan dia perhatian pelayanannya itu ditujukan kepada penderita kusta. Karena di sana itu banyak orang-orang yang sedang terjangkit kusta. Nah, kemudian dia ada satu tempat yang dimana orang kusta itu banyak sekali, namanya Molokai. Jadi di memang satu khusus pulau ya. Jadi karena waktu itu kusta itu menjadi momok untuk masyarakat ya, dan mereka takut sekali karena pada dengar saat itu kusta kan itu udah penyakit menular dan mematikan ya Oma ya pada saat jadi, itu. Mereka tuh diasingkan di Pulau Molokai itu. Tersebut, iya. Kemudian karena melihat kondisi begitu, malah Damianus ini tergerak hatinya untuk menolong mereka gitu. Nah, sampai dia tuh pergi, jadi waktu itu orang dengar Molokai itu udah gigit aja ketakutan mereka. Nah, kemudian karena melihat kondisi begitu kan, kemudian dia menghadap ke ke semacam dinas majelis kesehatan ya. Dia menghadap ke situ, terus dia minta fasilitas karena memang pemerintah memberikan fasilitas pada penderita itu kusta, tapi sangat kurang gitu. Jadi karena mungkin tidak ada yang mau berani ke tanah pulau itu karena, ya Oma ya. Ditaruh gitu aja, mereka nggak berani membagikan, nggak berani apa gitu kan, jadi kan terbengkalai juga gitu kan. Nah, melihat kondisi yang begitu itu, Damianus tergerak untuk menghadap ke majelis kesehatan itu. Tapi mereka mendengar gitu itu malah mereka bilang dia nggak boleh bolak-balik, dia nggak boleh bolak-balik ke Molokai, kemudian balik lagi artinya ke kalau mereka, sudah gitu. berangkat ke Molokai nggak boleh kembali. Jadi dia kalau suruh milih, nggak berangkat sekalian. Gitu. Dia suruh milih, kamu kalau mau ke Molokai ya diam di sana, jangan ke sini, nanti bawa kan, ini ya, takut mereka malah takut kena gitu, karena penyakit menular. Sehingga ya udah, akhirnya dia milih untuk tinggal di sana, di Molokai, tinggal dengan mereka. Kemudian dia mengajar mereka mewartakan Injil, kemudian dia belajar sampai melayani, sampai kan kadang-kadang kalau kusta itu kan harus dioperasi segala, dia sendiri gitu ya. Sebelum berangkat itu dia belajar untuk memotong, malah dia yang menguburkan segala gitu. Jadi dia tetap di sana. Nah, kemudian pada satu saat itu dia sedang minum kopi di rumahnya itu, terus kopi panasnya itu tertuang ke tangannya, terus udah gitu dia nggak merasakan apa-apa. Jadi dia tahu, aduh dia udah kena penyakit kusta. Tapi dia nggak kecil hati, dia tetap berjalan melaksanakan tugasnya itu sampai karena dia tahu bahwa dia akan satu saat dia akan meninggalkan mereka, dia menyiapkan semua untuk penerus-penerusnya itu gitu gimana. Jadi dia membuat mencari sumber air, kemudian ya untuk kebutuhan mereka lah gitu. Wah, luar biasa sekali ya perjuangan beliau ini ya Oma ya. Betul. Lalu bagaimana beliau mendapatkan gelar kekudusannya Oma? Dia sampai akhirnya dia meninggal
1889. Usianya itu baru 49 tahun. Ya, Jadi kan masih, cukup muda ya dia. Kemudian ya dia dikuburkan di dekat gereja yang di gereja yang dia dirikan di sana di Molokai tersebut. Ya. Tapi jadi dia dikuburkan itu kan kira-kira 100 tahun kemudian, jadi 1936 itu dia dipindahkan, jenazahnya itu dipindahkan ke tanah asalnya, ke Belgia. Kan dia dari Belgia. Iya. Dia dipindahkan ke situ dan tahun 1995 tuh bayangkan berapa ratus tahun kemudian itu baru Yohanes Paulus II itu membeatifikasikan baru beato dia, jadi beato dari Brussel. Jadi berarti kan dia tuh jasanya tuh sangat di ini ya oleh gereja gitu, malah oleh Sri Paus itu malah sesudah sekian ratus tahun tapi masih namanya itu masih ada gitu, masih kedengeran gitu. Nah kemudian dia baru 2009 itu dia baru dinyatakan sebagai santo di lapangan ini, di lapangan Santo Petrus di Vatikan gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi, kisah dari Santo Damianus ini ya. Bahwa beliau mengajarkan kepada kita rela berkorban ya demi sesamanya ya, tidak memandang siapapun itu, mau penyakit apa, mau itu menular atau tidak, yang penting dia menolong ya. Dan akhirnya di sana juga didirikan ini institut yang mengenai penyakit kusta sampai sekarang ini ya. Untuk mempelajari khusus tentang penyakit kusta itu ya Oma ya. Wow. Dan ternyata kan sekarang mungkin sakit kusta juga udah jarang mungkin udah ada obatnya ya Oma ya. Udah jarang ya. Pada masa-masa itu aja ya. Baik Oma, terima kasih atas kebersamaannya di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita satukan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Damianus dari Molokai, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini.